lagi di kantor pariwisata. Jadi baru masukin kami. Bapak, perkenalkan Pak, kami mahasiswa Stikom Tunas Bangsa. Tujuan kami ke sini ingin melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen kami di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Pak. Jadi kami mengambil topik di sektor pariwisata, Pak. Kenapa ngambil topik sektor pariwisata? Karena Pak, di Sumatera Utara sendiri ya Pak, banyak wisata yang belum tereksplor, Pak. Terus Center yang belum terekspos yang mana coba? kalau di wilayah Sumatera Pak, Sumatera kan Pak bisa dibilang Sumatera dan Toba aja Pak, kan banyak kan Pak wisatanya gitu istilahnya. Walaupun ya Danau Toba juga gitu kan Pak istilahnya. Jadi kami ngambil ini Pak kayak menarik aja gitu Pak. Untuk biasanya kan orang kami Pak teknik informatika, pasti kan teknik Ini pendapat pribadi atau memang kelompok, keinginan kelompok? Nanti pendapat pribadi. Keinginan kelompok Pak. Ya kan? Iya Pak. Kalau pendapat pribadi kan mereka periker ya kan? Atau ketua kelompok ya kan kita ini aja pariwisata ya kan? Ya kan bisa juga gitu ya kan? Iya Pak. Karena yang lain ajan ke itulah kan gitu. Lanjut lah. Kita bisa saling berkenalan Pak gitu. Silakan. Kami sudah perkenalan dan kami ingin mengenal. Belum pun. Oh, udah Pak, kan kami Namanya salah satu belum. Mahasiswa ya lah ya kan? Perkenalkan Pak, nama saya Adinda Febiola. Panggilan Febi Pak. Febi. Iya. Nama saya Prandosyaan Pak. Nama saya Relva Purba, Pak. Kebetulan nama saya Don Parlentesoy Pak. Kebetulan. Ada orang gitu. Nama saya Kaswagi Panismanukan Pak. Nama saya Fahri Arifin Pak. Nama saya Prilia Zahra. Nama saya baca aja sendiri ya. Pak, Bapak di bidang apa Pak di sektor di pariwisata ini, pariwisata ini? Saya di sekretariat. Sekretariat. Pertanyaan. Boleh Bapak kami. Pertama Pak, bagaimana ya Pak strategi manajemen sumber daya manusia di Dinas Pariwisata disiapkan untuk menghadapi skenario di masa depan yang tidak pasti seperti kayak perubahan teknologi, krisis global ataupun dinamika di sektor pariwisata? Untuk persiapan SDM berarti ya kan? Iya Pak. Nah, itu kan pemerintah khususnya dibilang SDM itu kan sudah dialihkan semua ke namanya jabatan fungsional. Yang dulu ada jabatan struktural, ada jabatan fungsional. Nah, jabatan struktural ini udah banyak yang dipangkas. Makanya kalau adik-adik dengar ada eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4. Nah, ada beberapa eselon, tingkatan eselon ini yang dipangkas dan dialihkan menjadi jabatan fungsional. Nah, namun tidak terlepas untuk mendukung kinerja dari OPD itu tadi. Contohnya di pariwisata ini, ya kan? Di pariwisata ini ada dua bidang pariwisata sama bidang kepemudaan dan olahraga. Nah, jadi di dinas pariwisata ini jabatan strukturalnya cuma kepala dinas, sekretaris, kepala bidang ada dua.
Kemudian ada Kasubag yang kalian jumpai tadi itu label Kasubag. Itulah jabatan struktural. Nah, selebihnya itu jabatan fungsional semua. Nah, jabatan fungsional ini untuk memantapkan itu tadi, SDM itu tadi, ada yang namanya ujian kompetensi. Nah, ujian kompetensi itulah tadi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Contoh kepariwisataan, analisis kepariwisataan, ada kompetensi mereka sendiri. Untuk kepemudaan, penyuluh kepemudaan, seperti supaya terhindar dari narkoba, kenakalan remaja, itu ada juga uji kompetensinya. Jadi salah satunya untuk meningkatkan SDM di jenis pariwisata itu tadi. Lalu Pak, apakah dinas memiliki perencanaan tenaga kerja jangka panjang yang adaptif terhadap tantangan pariwisata, Pak? Udah pastilah, ya kan, pasti. Contoh begini, pariwisata ini ada sini orang di luar Siantar domisilinya. Kebetulan ada teman tadi Pak yang di luar. Artinya kita semua di sini orang Siantar ya kan. Iya Pak, ini Simalungun ya. Pak. Walaupun Simalungun kan pasti banyak juga tahu tentang kota Siantar ini ya kan. Nah, bagaimana pariwisata di kota Siantar ini ya kan. Karena pun Siantar Simalungun nggak jauh bedanya nih. Ya kan, dekatan aja nih. Artinya udah tahu lah gimana kondisi daripada kota Pematang Siantar ini sendiri. Nah, pas yang adik bilang itu tadi dengan perubahan itu tadi. Contohnya dengan teknologi. Contoh teknologi transportasi. Contohnya pembangunan jalan tol. Akan berdampak nggak dengan pariwisata di kota tersebut? Pasti berdampak. Ya kan? Setelah ada yang tercipta jalan tol itu, mau nggak lagi orang yang mau berwisata lah katakan ke Danau Toba itu tadi, singgah sementara di Siantar, ya kan? Tapi itu masih ya syukurnya Siantar juga masih kota destinasi loh. Walaupun Siantar kita tahu destinasi wisatanya paling viral itu ya apa? Taman hewan, ya kan? Mungkin kalau kita tiap hari Sabtu, Minggu, kalau kita jalan-jalan ke dekat taman hewan itu udah payah jalan situ, ya kan? Artinya kan masih banyak pengunjung ke situ, masih banyak orang berkunjung ke Siantar. Itu salah satu tujuan wisata di Siantar. Kemudian yang kedua, tujuan wisata di Siantar itu kulinernya. Nah, orang Medan, orang Tebing, pokoknya sekitaran kabupaten kota tetangga dengan Siantar lah. Mereka mesti percaya bahwa kuliner di Siantar itu mesti jauh lebih enak daripada tempat mereka sendiri. Nah, yang jadi tantangannya bagaimana memasarkan ini ke wisatawan Nusantara itu tadi. Itunya. Jadi kalau ditanya perlu nggak SDM penambah, perlu kali. Apalagi kalian kan tenaga informatika ya kan. Iya. Di tahun 2000 itu dikenal dengan tahun milenium, abad milenium, ya kan? Orang bilang dunia itu dalam genggaman, memang betul. Karena kan tahun 2000 orang mengenal HP, ya kan? Iya Pak. Kejadian bus ALS yang di Padang Panjang itu, baca beritanya, ada dengar ya kan? Sekitar 2 atau 3 hari yang lalu, kita udah bisa tahu loh di sini. Artinya memang udah dunia itu memang dalam genggaman kan gitu. Kejadian di luar negeri bisa juga tawar ini dengan di sini aja. Itu artinya bahwa teknologi itu memang mempengaruhi kehidupan kita. Nah, sebetulnya yang jurusan favorit saat ini ya jurusan kalian itu. Jadi berbanggalah kalian ya kan. Kalau dulu di tahun 80-an, 90-an jurusan favorit itu jurusan pertanian. Ya kan? Teknik, hukum, insinyur. Makanya kalau dulu orang tua kita insinyur, orang kita insinyur, udah bangga kali kita, ya kan? Karena memang itu zamannya pertanian segala macam ya kan, berbeda. Cina itu
taksi pakai subscribe kan dan kan udah kerjaan komputer semua kalian lagi belajarnya semua jangan melihat tempat belajar karena belum belajar di video sama ini juga sama mau belajar mahasiswa yang beda kami bersama anak-anak SMP tergantung tuh yang buat yang lalu Pak, saya juga mengenai SDM Pak. Kan kita kan perlu meningkatkan SDM Pak. Bagaimana cara orang Batak merekrut, mengembangkan dan mempertahankan kepegawaian Pak? Kalau kedepannya itu sesuai dengan target contoh kita butuh tenaga SDM Apakah ada evaluasi rutin yang dilakukan untuk pengembangan kinerja pegawai? Jadi sejak tahun 2003 itu pemerintah kota sudah melakukan pengembangan kinerja. Jadi setiap pegawai itu memberikan laporan bulanan, laporan harian, tahunan, dan bulanan. Ini Pak, mengenai pariwisata Pak. Kan kita kan perlu mengembangkan pariwisata yang menaikkan Pak juga tadi. Apakah orang Batak menggunakan digital atau teknologi atau media untuk sebagai contoh yang seni promosikannya? Menggunakan media sosial kita punya media sosial Facebook, Instagram, kemudian TikTok juga ada, kemudian juga WhatsApp juga ada. Jadi kita promosi pariwisata juga melalui promosi pariwisataan juga kita melalui media juga. Apakah dinas rutin memberikan pengertian kepada para pegawai baik yang muda maupun yang senior, terutama pengertian teknologi? Jadi di dinas pariwisata itu kita juga ada tenaga ahli yang bisa gratis, ada konten kreator. Mereka yang menggunakan ilmu teknologinya ke pegawai yang lain. Bagaimana dinas menyatukan kerjasama antara pegawai sendiri dan individu? Kerjasama mereka itu biasanya kan ada tes, Enggak. Senioritas itu memang mungkin pribadi masing-masing ya kan. Ada orang yang suka itu, kan lebih tua, harus dihormati kan gitu kan. Aku kan pendidikannya itu lebih tinggi, harus dihormati. Nah itu kan sebetulnya tugas daripada sekretariat untuk mengatakan untuk mengikuti itu. Nah jadi untuk mengikuti itu kita biasanya melakukan kolaborasi dengan manajemen kolaborasi
di situ tadi senioritas, prioritas. Nah, jadi Pak, kalau solusi itu dari dinas pariwisata untuk mengatasi limitasi kerja atau SDM dengan Syukurnya ya kan, kalau untuk digitalisasi ini bisa dibilang minimal. Kenapa minim? Karena saat ini yang menjadi pegawai itu sudah lahirkan persetujuan, artinya sudah ada lagi yang dapat. Kan PKPK itu nanti lagi nih hambatan untuk digitalisasi. Kalau dia yang spesifik kali untuk menggunakan teknologi, kita kendaraan kita tadi mereka mengatakan Jadi bagaimana cara dinas membantu para pegawai agar bisa tetap beradaptasi dengan perubahan sektor pariwisata? Kita selalu ya, jadi setiap ada isu-isu tentang khususnya di wilayah kita kan, ini cepat kita sampaikan ke pegawai lain. Nah, dari situ kan itu banyak muncul apa saran ya kan, kemudian ada juga perubahan. Nah di situ juga kita harus juga solusinya seperti apa. Dinas pariwisata biar itu kemudian kita pakai lagi Sebetulnya dari program itu dilakukan kasihan begitu. Kasihan adalah salah satu kota penyangga destinasi wisata dan tourisme di penyangga itu dalam hal akomodasi, ya kan? Nah, tadi bilang di awal sudah cerita destinasi di siapa itu bisa diandalkan di bisa lebih dikalahkan lagi, bisa diadaptasikan lagi. Orang kesian kalau ini masih mau tidak baik, tapi kalau siapkan itu baru inilah. Saya perhatikan juga kalau di dalam sekolah kita orang luar itu, kadang kalau dia bawa sampai 200 besar, sini ada kan, betul kan? Berarti kan masih diakui kuliner siapa ini. Masih peluang kita ini ada banyak makanan siap saji ya. Kalau yang dia lah, lihat dari apa lagi ya, pemuda lah yang ada siapa ini bakal jadi pemimpinnya di siapa ini waktu ya kan. Apa yang di atas saat ini, apa yang mau kalian lakukan dengan kota siapa? Kita bicara pariwisata kan, bukan orang yang keluar kota siapa. Mungkin kalau saya Pak, contohnya kayak kalau saya perhatikan kayak taman bunga, banyak orang bilang itu taman bunga, tapi kalau kita perhatikan bunganya sedikit, hanya pohon saja yang banyak.
Itu yang lucu Pak, dibilang taman bunga, padahal bunga itu nggak ada, hanya banyak pohon saja. Kelahiran tahun berapa? Kelahiran 2003. Itu pantasan belum nampak ya kan? Kalau dulu tahun-tahun 80-an Berarti dari bunganya dulu ya Pak? Iya. Oh. bunga itu memang banyak kali bunga sekap malam dan di situ pakai bunga sekap malam. Wangi dulu di situ. Kalau bunga sekap malam itu kan kalau malam kan wangi dia kan. Malam aja ada senang banget kan. Ya, bunga sekap malam itu. Jadi Pak, faktornya kenapa sekarang bunganya tidak ada lagi, kita Kemana zaman mungkin ya kan. Jadi tempat wisata keluarga lah. Karena orang pun sudah dipagari, sudah dibikin rambu-rambu, jadi kita lanjutin lagi sudah tidak ya kan. Jadi kerja tadi udah habis itu hal yang tujuh dari penilaian air jago itu ya kan cantik juga dan tengok sekarang ada usaha orang dibuat daun sawah, nggak dibuat sawah enggak tidak yang menjaga. tapi kan Pak, kalau saya perhatikan di center ini ada satu tempat Pak, menurut saya kalau ditaruh ditingkatkan pariwisatanya lagi bisa jadi meningkat tempat itu di daerah Maria yang mau dari Simaring pun dia bisa masuk Pak, yang kalau orang bilang orang center bilang air ke sawah. Oh, Ya sepanjang jalan itu sawah ya. Iya, sepanjang jalan langsung sawah Pak. Jadi kalau rata-rata anak muda sekarang contohnya kalau Pernah itu dibiarkan ya kan sama ya, itu memang cantik aja Pak. Tapi sayangnya kayak tempat duduk apa tidak ada. Jadi rata-rata orang kalau dulu ke sana ada duduk di barat kita ya Pak. Ini cuma kayak foto-foto aja. Ada sih satu Pak, tapi saya juga kenal orangnya. Dia kayak bikin mobil pickup itu Pak. Di situ lagi bikin dia tempat duduk baru jalan Pak. Jadi sekarang rata-rata anak muda lebih sering ke situ. di situ. Iya Pak. Karena ada sisi positifnya, kalau positif tadi bisa menambah orang tempat dia. Tapi kalau saya pribadi ya, karena kan lawangan pada sawah ini kan menyangkut kalau perlu makan 3 bulan dan komodir kalau kelihatan bisa kita jaga dan makan apa kita coba berdepan kalau di rumah nanti kopi itu akan mati kurang ya. Kalau sawah itu semua dijadikan kayak gitu ya kan? Apa kita? Kami bilang kita berjalan pastikan ada lahan sawah berkurang kan dari situ. Karena sudah barang melalui musim lahan. Masih ada juga yang meninggal. Lalu ada dari yang seperti ini. Tempat juga sawah itu. Jadi kalau kebijakan nanti juga berpikir untuk kita berpikir juga untuk kebijakan.
Jadi setiap aja itu pendapat itu. Pendapat kita kan beda ya kan. Iya, setiap kan Iya. pendapatnya sendiri. Organisasi ada keturunan juga. Coba untuk pertanyaan Pak mengenai Masih ada penutupannya nggak ada baik kalian nanya-nanya ya. Udah ditutupin ya kan. Bisa ya kan. ini pertanyaan kalau mengenai pariwisata ini Pak, karena kan saya gampang membahas SDM. Menurut Bapak, apakah di Kota Pematang Siantar ini apakah perlu lagi ditingkatkan SDM-nya atau menurut Bapak sudah cukup atau SDM di Siantar ini sudah memadai untuk apalagi di bidang teknologi sekarang Pak, kalau menurut apa kalau kita lihat sendiri orang-orang anak muda sekarang memang kalau memakai teknologi sekarang sudah canggih-canggih. Tapi kalau saya perhatikan rata-rata attitude apanya moralnya Pak, kan kalau kita lihat dari berdasarkan sekarang mungkin agak berkurang dari dulu. Kalau dari dulu Pak, saya perhatikan anak mudanya sopan, bergaul pun enak ditengok. Sekarang apalagi kita dengar pakai mod apa Pak, apakah mengenai SDM itu lah Bapak mana pendapat Bapak? Makanya ada istilah pendidikan itu kan pendidikan semua itu orang yang bimbing dan kalau dia ada bimbing sekali bisa pendidikan kan pendidikan lainnya belum lagi kalau saat ini SDM itu harus sudah kemarin tapi untuk ke depan itu buat tantangan ke depan untuk pendidikan lagi. Kenapa di masa depan akan masih pasti ya. Saya pengen tahu ya. Kita hari ini ada lalu besoknya atau pada menarik harus besok seperti apa ya. Cewek lah ya kan, pilihan tadi mana ya, tidak sia-siakan selama hidup. Tapi tak pilihannya, kamu sendiri. Kamu senang kan orang gue kan dapat cuci kan ada kawannya lagi. Itu dia kan. Orang itu terus lagi ya. Ya lah, gak usah nanya lagi lah. Mau jawab. Udah aja lagi. Bapak,
Kecepatan akhirnya. Kalau ujian masih open book ya, kita masih open book. Ada open book di kursus. Iya. Berarti lancar perjalanan sepanjang ya kan. Mas kami kan belum kan, mana ada kayak gitu. Kalau rata-rata saja udah tahu Pak bahasa Google atau bahasa apa. Jadi langsung ngerti. Ini mah di konten. Makanya kalau kalian yang AI, campur gue di bahasanya Pak. Merubahnya ke kalimat di tengah, jadi kan di awal. Ini punya melalaikan. Jadi jangan dia caplok, ya kan. Dari A sampai Z itu pada susunannya yang M masukkan ke depan, yang A di tengah, gitu. Jadi makna berubah. Dan bosannya bingung, ya kan. Masalahnya kan plagiat ya kan. Kalau ada yang kurang silakan. Tapi ini juga Pak, nanti dia dapat lagi record Kalau sayangnya, kalau yang di sini, ini kalau yang gede kan, Makanya Pak ada yang itu, ya, bagaimana ini kan, informasi kan. Sama ibu tadi. Tukang foto. Hai. Say hi guys. Hai. Close video. Siapa